Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hobitul Fikria dari mahasiswi Institut Agama Islam Pemalang semester 6 dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam alias dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 182300002. Nah, saya membuat video ini ingin mereview atau memberikan komentar, kesan, dan pesan terhadap 3 teman saya yang telah melaksanakan praktek penyampaian materi atau biasa kita sebut dengan menjadi narasumber dalam mata kuliah microleading. Nah, kebetulan dalam mata kuliah microleading sendiri, dosen pengampunya adalah Pak Hafid Hasan. Nah, di sini saya akan mereview cara mereka itu ketika menjadi narasumber ataupun menjadi materi atau menjadi speaker pada saat kemarin telah melaksanakan prakteknya seperti apa. Yang pertama ini ada Mbak Azifa Erliana Noviani, yang kedua ada Mbak Habibah Moza Hasanah, yang ketiga itu ada Mbak Citra Zulmi Awal. Dimana dalam komentar ini saya akan mengerucutkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan fokus kepada penyampaian materinya seperti apa atau penguasaan materinya. Yang kedua, cara berbicaranya. Yang ketiga, penampilan yang dibawakan. Dan yang keempat, penguasaan panggungnya itu seperti apa. Nah, langsung saja teman-teman. Yang pertama ini ada Mbak Azifa Erliana Noviani, dimana Mbak Azifa ini dari mahasiswa semester 6 juga. Kak Azifa ini dari program studi manajemen pendidikan Islam. Kemarin Mbak Azifa telah menyampaikan menyampaikan materi dengan judul manajemen pemasaran yang berfokus pada pengertian fungsi-fungsi sampai lingkungan mikro dan makro. Nah, langsung saja saya akan mereview atau memberikan komentar terhadap Mbak Azifa. Yang pertama itu saya lihat dulu dari segi penampilan. Nah, kemarin yang dibawakan itu waktunya sekitar kurang lebih 40 menit untuk penyampaian materi. Beliau sangat luar biasa dalam menentukan waktu, bisa memanajemen waktu, kapan beliau ini harus berhenti ataupun kapan Kak Ziva ini melanjutkan atau menyampaikan materi. Yang pertama adalah penampilan dulu, dari penampilan style, karena saya sendiri juga tipe orang yang melihat stylish. Jadi saya akan mereview yang pertama itu style. Yang dibawakan oleh Mbak Ziva ketika menyampaikan materi, penggunaan aksesoris yang Mbak Ziva gunakan itu sudah cukup luar biasa, menyesuaikan kebutuhan panggung atau menyesuaikan kebutuhan pada saat penyampaian materinya seperti apa, audionya seperti apa, itu cukup luar biasa. Yang kedua, karena dalam penampilan sendiri memang harus disesuaikan betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang yang sesuai dengan yang disampaikan. Kayak contoh, ketika komedian mungkin bisa menggunakan santai, tapi kan kalau ketika menjadi pemateri dalam seminar contoh, pasti harus menggunakan pakaian atau style yang lebih formal seperti itu. Nah, yang kedua itu tentang bahasa tubuh yang dibawa, itu cukup luar biasa, menyesuaikan apa yang memang mereka atau Mbak Azifa ini bicarakan gitu. Jadi kayak contoh, halo teman-teman, dengan lambaian tangan seperti itu, dengan ekspresi wajah yang dimainkan ketika menyampaikan materi tersebut seperti itu. Untuk bahasa tubuh sudah cukup oke. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan panggung. Mbak Azifa cukup luar biasa ketika penyampaian materi dalam penguasaan panggungnya. Hanya saja memang kurang menguasai secara full. Mereka atau Mbak Azifa ini hanya fokus di 1, 2, 3 titik, tapi tidak full. Nah, sedangkan ketika kita lihat itu, ketika pemateri atau narasumber ketika berbicara tetap di tempat yang sama, itu kurang pantas. Lebih bagus ketika agak keliling gitu untuk mengkondisikan audiens, itu juga bisa. Kemudian yang keempat itu ada cara berbicara, dimana Mbak Asifa sendiri dalam
menggunakan bahasa Indonesia itu sudah cukup luar biasa, cukup bagus, dimana Mbak Siva ini ya tidak, walaupun notabene Mbak Siva adalah orang Jawa, tapi dalam penyampaiannya ini cukup oke. Karena aksen bahasa hurufnya itu luar biasa. Hanya saja perlu dikoreksi Mbak Ziva di bagian penyampaian, ritme penyampaian itu terlalu cepat. Karena ketika jadi narasumber ya menyampaikan materi secara cepat banget, itu tidak bakal ngena ke audiensnya. Jadi perlu dikoreksi di bagian ritme atau notasi yang ketika menyampaikan atau mengeluarkan suaranya itu perlu di jeda gitu, ada spasinya kayak gitu. Kemudian yang kedua ada Mbak Habibah Moizah Hasanah, di mana Mbak Habibah Moizah Hasanah ini menyampaikan materi tentang manajemen konflik. Saya ingat betul, dan di mana Mbak Habibah sendiri menurut saya sudah cukup bagus, karena beliau yang saya lihat sudah bisa dilihat sudah banyak jam terbangnya ketika berbicara di depan umum. Jadi ketika kemarin praktek menjadi narasumber itu cukup oke dalam penguasaan materi, terus penguasaan panggungnya, audiensnya, mengondisikan audiens. Nah, tapi tetap akan saya ulik satu persatu terkait yang pertama, penampilan dari Mbak Habibah. Itu cukup luar biasa, karena saya melihat kemarin itu Mbak Habibah menggunakan baju atau pakaian stylish itu yang sangat formal, sesuai pembawaan Kak Habibah sendiri ketika menyampaikan materi manajemen konfliknya. Kemudian yang kedua, bahasa tubuh yang digunakan cukup luar biasa. Bisa menyesuaikan ya apa yang memang beliau ini atau Kak Habibah ini sampaikan. Kayak contoh, Assalamualaikum gitu. Ketika opening ataupun ketika penutupan itu bisa mengendalikan bahasa tubuh yang digunakan. Kemudian yang ketiga, penguasaan panggung pun sama. Penguasaan panggung sudah cukup bagus dalam penyampaiannya, cukup percaya diri, akan tetapi memang ya Kak Habibah ini kurang kesana kemari untuk mengkondisikan audiens. Hanya saja Mbak Habibah cukup bagus dalam kan ketika menyampaikan materi, kita lihat kalau dari penguasaan panggung itu kurang kurang menguasai, kan cukup ya bisa dibilang tempang gitu. Tapi Mbak Habibah tutup atau Mbak Habibah ganti dengan ya pengondisian audien dengan caranya Mbak Habibah sendiri. Seperti halnya Mbak Habibah ini memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus teman-teman, walaupun Mbak Habibah ini tetap di satu tempat gitu. Cukup bagus dalam manajemen itu. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan materi. Penguasaan materi yang disampaikan oleh Mbak Habibah kan kemarin ada manajemen konflik ya. Itu cukup bagus, cukup menguasai, karena saya lihat juga cara berbicara yang dikeluarkan pun ya Mbak Habibah cukup luar biasa, karena melihat kata-kata yang dikeluarkan dari mulut atau dari suara yang dikeluarkan itu cukup jelas dan itu sangat mudah diterima oleh audiens. Ada beberapa yang memang langsung dicatat gitu, ketimbang yang terlalu cepat seperti itu. Pesan saya untuk Mbak Habibah sendiri, tetap terus belajar lagi, diperbanyak lagi jam terbangnya. Dan ada satu hal yang harus dikoreksi atau harus dibetulin atau menjadi evaluasi untuk Mbak Habibah adalah satu, cara penyampaian udah oke. Terus kata-kata yang dikeluarkan sudah jelas, tapi satu, logat bicaranya itu masih masih kedengeran atau masih kerasa gitu. Kayak contoh orang Jawa pakainya ngapa kayak gitu. Itu bisa diperbaiki dengan apa? Dengan perbanyak jam terbang
gitu. Dan nanti juga bisa diperbaiki dengan ketika sehari-hari mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa Indonesianya sudah bagus, hanya saja kayak ada sedikit action apa ya, logat-logat bahasa Jawanya gitu. Kemudian yang ketiga ada Mbak Citra Zulmi Awal. Nah, di mana Mbak Citra Zulmi Awal ini menyampaikan materi tentang manajemen kepemimpinan. Kalau tadi Mbak Azifa itu ada manajemen pemasaran, kemudian ya Mbak Habibah itu ada manajemen konflik. Nah, sekarang ini manajemen kepemimpinan. Ini luar biasa, manajemen kepemimpinan selain menjadi materi dalam prakteknya Mbak Citra ini sebagai narasumber, juga bisa menjadi motivasi ataupun evaluasi atau reminder kembali bahwa kepemimpinan itu perlu. Dimana dalam ya Mbak Citra menyampaikan ini itu sudah luar biasa yang saya dengar. Kemudian yang pertama terkait bahasa tubuh ya sudah cukup baik, hanya saja perlu perbanyak lagi jam terbangnya untuk bahasa tubuh biar lancar. Untuk penguasaan materinya sudah cukup baik, cukup oke. Hanya saja dari bahasa tubuh itu terlihat mimik wajah yang kadangkala ketika kita mikir pun langsung apa ya namanya, langsung kelihatan oleh audiens seperti itu. Terus intonasi penyampaiannya sudah cukup bagus, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu sangat bagus digunakan ketika menjadi narasumber sehingga audien bisa menerimanya dengan baik, ataupun audien ini bisa menerimanya, bisa masuk gitu, bisa dicatat atau biasanya ada catatan itu bisa. Kemudian dalam segi penampilan atau style itu cukup bagus. Mbak Citra yang saya lihat orangnya juga orang yang stylish, jadi bisa menyesuaikan apa yang memang ya menjadi kebutuhan ketika Mbak Citra ini menyampaikan materi. Kemudian penguasaan panggungnya, saya kira penguasaan panggung dari Mbak Citra bisa dikoreksi kembali biar supaya tidak di tempat-tempat saja, bisa berkeliling gitu ya, untuk bisa menjadi acuan atau menjadi audien ini bisa fokus kembali. Biasanya kalau saya sedang ya berbicara atau menyampaikan sesuatu, itu saya akan datengin peserta atau audien untuk bisa mereka itu lebih fokus kepada saya gitu. Kemudian ada dari cara berbicaranya sudah oke, penampilan oke, penguasaan materi sudah oke. Penguasaan panggung perlu dikoreksi kembali untuk Mbak Citra Zulmi Awal. Jadi ya saran saya untuk Mbak Citra bisa diperbanyak lagi jam terbangnya sehingga Mbak Citra itu bisa terlatih untuk menjadi narasumber yang luar biasa ataupun yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya seperti itu pesan saya untuk ketiga teman saya. Tetap berjuang, tetap semangat, kita perbanyak jam terbang untuk bisa menjadi speaker yang luar biasa. Karena memang ya kita itu yang pertama dari manajemen pendidikan Islam, yang dimana notabene ini akan menjadi pemimpin, dan pemimpin itu salah satunya harus bisa berbicara, akan menjadi leader, harus bisa berbicara, harus bisa berpikir rasional, dan harus bisa mengendalikan atau memanajemen suasana yang memang akan terjadi nantinya. Sehingga dari hal-hal tersebut kita itu perlu yang namanya jam terbang yang banyak. Kita coba kesana kemari untuk belajar. Tidak masalah kalau hari ini atau kemarin ketika praktek kurang ya dalam penyampaian, dalam bahasa tubuh, dalam materi, tidak masalah. Nanti kita coba lagi, kita coba lagi di kesempatan berikutnya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, harapan saya juga
saya buat video ini bisa menjadi referensi atau motivasi, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memberikan ya semangat, acuan untuk Mbak Azifa, Mbak Habibah, dan Mbak Citra untuk berkembang lebih baik lagi ketika menyampaikan materi. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.